Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Gozi Afri Purwana, mahasiswa Universitas Pajajaran dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Statistika Angkatan 2023 dengan NPM 1406-1023-0084. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan proyek spasial akhir saya yang berjudul Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi dan Keterkaitan Spasial terhadap Tingkat Kriminalitas di Indonesia pada tahun 2003. Kenapa saya mau mengangkat kasus ini? Karena tingkat kriminalitas ini merupakan salah satu indikator penting dalam menggambarkan kondisi keamanan dan stabilitas sosial suatu wilayah. Tingginya jumlah tindak pidana dapat menghambat aktivitas ekonomi, menurunkan kualitas hidup masyarakat, serta mengurangi efektivitas pembangunan daerah. Data BPS menunjukkan bahwa jumlah tindak pidana di Indonesia pada tahun 2003 masih menunjukkan variasi yang cukup besar antar provinsinya, yang mencerminkan ada perbedaan kondisi sosial dan ekonomi antar wilayah. Berbagai faktor sosial ekonomi ini juga berpengaruh terhadap variasi tingkat kriminalitas tersebut. Yang pertama itu ada upah minimum regional atau yang bisa disingkat UMR. Ini mencerminkan tingkat kesejahteraan tenaga kerja dan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup dasar. Yang kedua itu ada produk domestik real bruto per kapitanya atau yang bisa disingkat PDRB. Ini menggambarkan kapasitas ekonomi dan tingkat kemampuan suatu daerah. Yang ketiga itu ada rata-rata sekolah yang mempresentasikan tingkat pendidikan penduduk yang berperan dalam membentuk kualitas sumber daya manusia dan perilaku sosial masyarakat. Perbedaan kondisi ekonomi dan pendidikan antar wilayah tersebut berpotensi mempengaruhi tingkat kriminalitas secara langsung maupun tidak langsung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memetakan pola spasial tingkat kriminal antar provinsi di Indonesia pada tahun 2003, mengidentifikasi adanya kluster kriminal menggunakan uji Moran, LISA, dan Gettys-Ortski, serta menganalisis pengaruh UMR, PDRB per kapita, dan rata-rata lama sekolah terhadap tingkat kriminalitas melalui perbandingan model spasial. Selanjutnya ada tinjauan pustakanya, dan untuk mencari autokorelasi spasialnya dilakukan 4 metode, yaitu ada Moran, Scary, Gettys, dan juga Local Indicator of Spatial atau yang bisa disingkat dengan LISA. Warna ini digunakan untuk menilai ada tidaknya autokrasi spasial secara global dengan membandingkan nilai suatu wilayah terhadap rata-rata keseluruhan dan kedekatan antar wilayah. Nilai positif menunjukkan klaster wilayah dengan nilai serupa, sedangkan nilai negatif menunjukkan pola berwarna. Uji ini menentukan apakah pola spasial yang muncul bersifat signifikan atau acak. Dan GDC ini mengukur autokorelasi spasial dengan fokus pada perbedaan lokal antar wilayah. Gitu, sepertinya digunakan untuk mengidentifikasi area dengan konsentrasi yang tinggi atau misalnya hotspot atau rendah yang bisa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan model yang saya gunakan dalam analisis ini. Yang pertama itu ada model OLS atau Ordinary Least Square. Model OLS ini digunakan sebagai titik awal dalam analisis spasial untuk menguji hubungan antar variabel dependen dan independen tanpa mempertimbangkan pengaruh spasial. Hasil model ini penting untuk melihat apakah terdapat autokorelasi pada residu yang menjadi dasar untuk memenuhi model spasial yang lebih sesuai. Dengan rumusnya sebagai berikut. Rumus modelnya sebagai berikut dengan keterangannya ya, Y ini sebagai vektor variabel dependen, X sebagai matriks variabel independen, dan beta sebagai vektor koefisien regresi. Selanjutnya model yang saya gunakan itu ada spatial leg of X. Model SLX ini menambahkan leg spasial dari variabel independen ke dalam model regresi, yang berarti nilai variabel bebas pada wilayah tetangga ikut mempengaruhi nilai variabel dependen pada wilayah tertentu. Modelnya berguna untuk melihat seberapa jauh pengaruh eksternal suatu wilayah terhadap wilayah lain tanpa memasukkan efek spasial pada variabel dependennya. Dengan bentuk model seperti berikut, yaitu W-nya matriks membuat spasial dan yang X ini variabel independen yang dipenuhi oleh tetangganya atau yang bisa dibilang spasial like X. Selanjutnya model saya gunakan itu ada spatial like model atau yang bisa disebut SAR. Model SAR ini atau spatial like model ini memasukkan lag spasial dari variabel independen yang berarti nilai di suatu wilayah dipengaruhi oleh nilai Y di wilayah tetangganya. Quotient like ini menunjukkan besarnya penyebaran antar wilayah. Model ini cocok digunakan bila interaksi antar wilayah terjadi melalui fenomena yang menular atau saling mempengaruhi secara langsung. Dengan bentuk modelnya seperti berikut. Dan selanjutnya ada model yang saya gunakan itu ada spatial error model. Ini digunakan ketika efek spasial muncul melalui komponen error. Dalam model ini, korelasi antar wilayah terjadi karena faktornya tidak teramati, bukan dari hubungan langsung antar variabel utama. SAM ini membantu memperbaiki kesalahan model S ketika autokorelasi spasial muncul pada error residual. Selanjutnya ada model spatial Dublin model dan juga spatial Dublin error model. SDM ini merupakan pengembangan dari SAR dengan menambahkan lag spasial dari variabel independen. Model ini memberikan efek tidak hanya menyebar melalui variabel dependen, tapi juga faktor-faktor penjelas. SDM sering dianggap sebagai model paling fleksibel karena dapat menggambarkan berbagai bentuk keterkaitan spasial antar wilayahnya.
Dan untuk SDM ini adalah pengembangan dari SDM yang mengembangkan efek lag pada variabel independen serta autokorelasi pada komponen error. Model ini digunakan jika keterkaitan spasial berasal dari gabungan pengaruh langsung antar wilayah dan kesalahan yang sering berkaitan. Selanjutnya ada interpolasi spasial ya. Interpolasi spasial ini merupakan metode analisis yang digunakan untuk memperkirakan nilai suatu variabel pada lokasi yang tidak termati berdasarkan nilai pada lokasi yang telah diketahui. Dalam konteks analisis kriminalitas, interpolasi spasial membantu menggambarkan pola sebaran tingkat kriminal secara kontinu antar wilayah sehingga memudahkan identifikasi area dengan potensi kerawanan tinggi maupun rendah. Metode interpolasi banyak digunakan pada analisis spasial sosial untuk mendukung fasilitasi dan eksplorasi awal sebelum dilakukan pemodelan statistik lebih lanjut. Yang pertama itu ada kriging, yaitu merupakan metode interpolasi geostatistik yang mempertimbangkan struktur kedalaman spasial antar lokasi melalui fungsi semivariogram. Metode ini tidak hanya memperhitungkan jarak antar titik, tapi juga pola variabilitas data sehingga menghasilkan estimasi yang bersifat tidak bias dan memiliki varians minimum. Kriging baik digunakan dalam studi spasial karena mampu menangkap pola spasial yang kompleks secara lebih akurat dibandingkan metode deterministik. Rumusnya itu sebagai berikut dengan eh, keterangan sebagai berikut ya. Selanjutnya ke natural network. Ini merupakan metode interpolasi berbasis geometri yang menggunakan konsep Voronoi tessellation. Nilai interpolasi diperoleh dari rata-rata beberapa titik tenaga alami yang berbagai area pengaruh terhadap lokasi estimasi. Metode ini menghasilkan permukaan interpolasi yang halus tanpa menghasilkan nilai di luar rentang datasi dan bersifat adaptif terhadap distribusi titik data dengan rumus sebagai berikut. Dan selanjutnya untuk interpolasi spasial yang saya gunakan itu ada inverse distinct weighting atau yang bisa disingkat IDW. IDW adalah metode interpolasi deterministik yang mengasumsikan bahwa pengaruh suatu titik terhadap lokasi estimasi berkurang seiring bertambahnya jarak. Titik yang lebih dekat akan memiliki bobot lebih besar dibandingkan titik yang lebih jauh. IDW baik digunakan karena sederhana, intuitif, dan efektif untuk mengembangkan pola spasial awal. Rumusnya sebagai berikut dengan keterangan sebagai berikut. Selanjutnya ke bab berikutnya ada metodologi penelitian. Di sini saya akan memperoleh data saya itu Y-nya tingkat kriminal, variabel dependen, dan untuk variabel independennya ini ada tiga, yaitu upah minimum regional, rata-rata sekolah, dan produk domestik regional bruto per kapitanya. Selanjutnya ke unit spasial. Unit spasial dalam wilayah ini adalah semua provinsi di Indonesia ya. Setiap provinsi ini dipresentasikan sebagai satu unit spasial yang berbentuk poligon yang memiliki batas administratif resmi. Pendekatan ini memungkinkan analisis perbandingan tingkat kriminal terwilayah serta pengujian adanya keterkaitan spasial antar provinsi yang berdekatan. Untuk membuat spasialnya digunakan Queen seperti berikut dan ini spasial juga dan saya tadi sudah jelaskan Moran, Gary. Selanjutnya akan langsung ke hasil dan pembahasan saja. Pertama-tama di sini saya mengeran library-nya sebagai berikut. Lalu set working directory-nya dari file komputer saya seperti berikut. Ini datanya ada RS, PDB, 2MR dengan dia-nya itu tindak kriminal. Saya kasih nama sebagai berikut. Ada PDRB, datanya bisa lihat seperti berikut. PDRB ini mengukur aktivitas ekonomi. PDRB tinggi, warna gelap ini menandakan ekonomi yang lebih berkembang. Provinsi dengan PDRB tinggi cenderung memiliki infrastruktur yang lebih baik dan penegakan hukum yang lebih kuat, yang dapat menurunkan tingkat kriminalitas. Namun, kesenjangan ekonomi dalam provinsi juga dapat memicu kejahatan, seperti kayak Jakarta, Riau, Sumatera Utara, dan lain-lain. Nah, dan untuk analisis spasialnya bisa dilihat petanya seperti ini. Ini lokal saya, ini lokal saya, dan ini garis artnya. Dan selanjutnya yang terakhir itu udah X3-nya itu rata lama sekolah. Ini ada sintaksnya dan ini, ini ada petanya. Rata lama sekolah ini mengindikasikan tingkat pendidikan masyarakat. Yang tinggi ini mencerminkan kualitas SDM lebih baik dan kesadaran hukum lebih tinggi. Pendidikan yang berkontribusi pada penurunan tingkat kriminalitas melalui peningkatan peluang ekonomi dan pemanasan konsekuensi umum. Jauh sudah tinggi, banyak orang yang lama sekolah, di Sumatera juga, Aceh juga, dan seterusnya. Di sini juga ada analisis fosilnya, ini lokal gadisnya, ini lokal moransnya, dan ini ada gadis partnya. Selanjutnya itu udah hasil uji autokorelasinya, didapat bahwa untuk moransnya itu nilai sebesar ini dan dengan p-value 0,1 yang merupakan
signifikan karena di atas 0,05. Makanya pola sebaran cenderung acak. Dan untuk upah minimumnya itu harusnya dapat segini dan PV-nya segini. Itu ada terdapat alokasi spasial positif dan signifikan yang menunjukkan klaster wilayah dengan nilai UMR yang serupa. PDRB didapat segini, itu berarti tidak terdapat alokasi spasial yang signifikan. Distribusi PDRB relatif acak. Dan untuk RRS dapat segini, yang berarti tidak dapat alokasi spasial signifikan dan tidak terbentuk pola klaster. Sedangkan untuk uji Gary dia dapat ini 0,1 yang berarti dia dapat otokrasi spesial dan untuk PMRS ini berarti ada otokrasi spesial positif dan dari base segini berarti tidak terdapat otokrasi spesial yang signifikan dan untuk serta masuk dapat 0,1 yang berarti tidak terdapat otokrasi spesial yang signifikan. Selanjutnya ada pengestimasian model. Ini sintaksnya dan ini ada outputnya, tapi saya akan rangkum menjadi satu tabel aja seperti berikut. Dan untuk model WLS ini didapat area PFV-nya 0,27 yang berarti tidak signifikan. Yang bisa diinterpretasikan ini tidak terdapat hubungan linear yang kuat antara UMR, PDB, dan WLS terhadap tingkat kriminal. Makanya dibilang ini model WLS ini belum mampu untuk menjelaskan versi data secara memadai. Dan untuk AMTS-nya ini ada untuk R share ini PV-nya sebesar 0,02, R-nya sebesar 0,02 dan SARMA-nya sebesar 0,1 yang berarti signifikan. Yang bisa diinterpretasikan bahwa terdapat indikasi depresi spasial pada residual WLS. Sehingga model WLS dalam model itu perlu digunakan model regresi spasial lanjutannya. Nah, untuk model regresi spasial lanjutannya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, saya menggunakan SAR, SEM, SDM, SLX, dan juga SDM. Dia dapat juga nih untuk SAR-nya segini yang berarti signifikan dengan IC segini, SM segini dengan IC segini signifikan juga parsial signifikan, tapi yang paling signifikan tuh si SDM ini dengan IC paling rendah, makanya bisa bilang ini model terbaik karena menggabungkan dan arti model ini tuh menggabungkan efek error spasial dan spillover variabel independen yang menunjukkan pengaruh kuat faktor ekonomi lokal dan wilayah tetangga terhadap kriminalitas itu sendiri. Ini perbandingan model juga seperti tadi, karena ICSM ini paling rendah, makanya dia ini model terbaiknya yang bisa diinterpretasi sebagai perbandingan menunjukkan bahwa model SDM ini merupakan model paling optimal dalam menjelaskan variasi tingkat kriminal antar wilayah. Nah, IC yang paling rendah dan lokal yang tertinggi mengindikasikan bahwa SDM memberikan keseimbangan terbaik antara ketepatan model dan kompleksitas parameternya. Sini ada interpolasi spasial, tapi biar lebih ringkas saya menggunakan ini aja. Di sini ada krigingnya seperti berikut dengan prediksinya seperti berikut. Nah, karena di sini RMSI-nya itu yang paling rendah si kriging, maka saya menggunakan interpolasi kriging. Maka metode interpolasi geostatik yang optimal. Karena di sini juga dia itu mempertimbangkan autoklasi spasial melalui metode variogram yang memberikan estimasi base linear dan base predictor atau BLP untuk menjadikan ukuran ketidakpastian untuk setiap prediksi dan menghasilkan peta yang disebut dengan transisi garuda antar wilayah. Nih, dan istilah juga yang lain seperti itu. Dan di sini ada IDW juga bisa dirubah jadi risk neighbor dan lain-lain. Misalkan balik ke R-nya, nah, maka bisa dilihat bahwa model akhir yang digunakan adalah spatial driven error model dengan model sebagai berikut. Nah, karena memiliki NIH terendah dan lokasi tertinggi sehingga paling sesuai untuk menjelaskan variasi tingkat tingkat tindak kriminal antar wilayah. Hasil estimasi menunjukkan bahwa UMR berpengaruh negatif dan signifikan, yang berarti peningkatan upah minimum cenderung menurunkan kriminalitas. Sebaliknya, PDB ini berpengaruh positif dan signifikan. Misalkan bahwa wilayah dengan aktivitas ekonomi tinggi berpotensi menarik lebih banyak tindak kriminal. Rata-rata semua sekolah ini tidak signifikan, sehingga belum menunjukkan pengaruh langsung terhadap variasi kriminalitasnya. Dan untuk efek spasial tidak langsung dalam SDM juga signifikan, yang tercermin dari koefisien variabel X dan nilai lambda minus 0,5 yang signifikan. Hal ini menegaskan adanya ketergantungan spasial pada komponen error, sehingga kriminalitas di suatu wilayah dipengaruhi oleh kondisi ekonomi wilayah tetangganya. Dengan demikian, faktor-faktor tak teramati seperti mobilitas penduduk dan karakteristik regional berperan dalam membentuk pola kriminal secara spasial, sehingga kebijakan pengadilan kriminal perlu mempertimbangkan keterkaitan antar wilayahnya. Nah, si ordinary kriging ini menunjukkan pola sebaran kriminalitas yang membentuk klaster spasial dengan wilayah tertentu memiliki tingkat
prediksi kriminal yang lebih tinggi dibandingkan wilayah lain. Nah, nilai AMS ini sebesar 0,99 yang menandakan bahwa kriging merupakan metode interpolasi yang paling akurat dibandingkan metode lain. Dalam konteks penelitian ini, SDM menjelaskan hubungan dan mekanisme pengaruh spasial kriminalitas, sedangkan kriging ini memvisualisasikan pola sebarannya sehingga keduanya saling melengkapi dalam analisis kriminalitas berbasis spasial. Nah, itu kesimpulannya dan saran ini, berdasarkan hasil analisis, model SDM merupakan model terbaik dalam menjelaskan variasi tindak kriminal antar wilayah karena mampu menangkap pengaruh faktor lokal, yaitu UMR, PDRB, dan DNS, pengaruh wilayah tetangga, dan serta ketergantungan spasial pada error. Hasil menunjukkan bahwa kondisi ekonomi suatu wilayah dan wilayah sekitarnya memiliki peran penting terhadap tingkat kriminalitas. Sementara metode ordinary kriging memberikan hasil interpretasi spasial paling akurat dibandingkan metode lain. Oleh karena itu disarankan agar perumusan kebijakan penanggulangan kriminalitas tidak hanya berfokus pada satu wilayah secara terpisah, tetapi juga mempertimbangkan keterkaitan antar wilayahnya, khususnya dalam aspek ekonomi dan pembangunan sosial. Di sini dalam lampiran yang saya gunakan ada data dari PPS dan ada artikel sebagai berikut. Selanjutnya saya akan membahas dikit-dikit tentang dashboard yang saya buat. Di sini ada dashboard utamanya itu ada seperti deskriptifnya aja kayak rata-rata kejahatan di Indonesia itu berapa, dan rata-rata UMR, rata-rata PDRB. Sini ada distribusi tingkat kriminalnya ya. Jadi sini ada korelasi antar variabel ya. Ini juga bisa ada peta interaktif di sini sama penjelasan singkatnya. Ini bisa dilihat kayak misalkan saya mau melihat Sumatera Utara di sini. Berarti rata-rata lama sekolah di Sumatera Utara itu 10 tahun, di Riau 10 tahun, di Jakarta 11 dan sebagainya. Ini juga bisa diganti kalau misalkan pengen ke tingkat kriminal, UMR, dan PDRB. Di sini ada statistik-statistiknya yang menunjukkan bahwa spotnya ada beberapa outlier. Di area sini kayak ini soalnya di sini ini belum datanya belum di scale ya, jadi area masih kejepit banget di bawah. Di sini ada histogram, di sini juga ada yang tadi ini ada min, variance min, max, dan komposisi. Ini ada untuk analisis spasial ini masih loading, bisa ditunggu. Ini ada model SDM yang dijelaskan tadi. Spesial benar merupakan model terbaik yang terpilih karena ini hasil kecil dan sebagainya. Jadi, sudah muncul ya seperti ini. UMR bisa diganti juga tingkat kriminal, PDRB atau tamu sekolah, model SDM ya. Di sini ada output dari sintaks saya yang tadi ini. Ini ada model-modelnya ini, kalau bisa dilihat sendiri. Saya juga ada penjelasan yang sudah dijelaskan di hari ini tadi. Di sini ada filosofiknya, yaitu ada IT dan SDM saja. Ya, jadi semua itu adalah presentasi project akhir saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.